Halo semuanya, selamat siang seluruh masyarakat Indonesia. Kembali lagi dengan saya Sufia, yang pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan ibu dosen yang dipanggil Mbak Anggia. Selamat siang Mbak Anggia. Selamat siang juga Mbak Via. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan tema Aku Bukan PNS Parasit. Mbak Anggia, Mbak pernah dengar nggak PNS Parasit? Ada-ada aja istilahnya ya Mbak. Menurut Mbak Anggia sendiri nih, apa sih PNS Parasit itu? Mbak Via ingat nggak kejadian waktu calon peserta CPNS yang dapat nilai tinggi? Dapat dengar berita itu nggak Mbak? Ya, dengar Mbak. Nah, yaitu salah satu contoh yang menurut saya ya itu calon parasit gitu ya. Kalau dia sampai lulus jadi CPNS dan lanjut jadi PNS, ya gimana ya? Di awal aja dia itu udah curang, apalagi kalau dia sampai lolos. Terus ada lagi nih kejadian, saya tuh punya teman. Dia itu salah satu pegawai kontrak di salah satu instansi ya. Dia tuh dikasih kerjaan sama PNS, lembur sampai jam 3 pagi. Saya tanya, kok mau sih kerja jam 3 pagi? Ya, deadline-nya soalnya minggu ini. Untuk itu PNS yang tanggung jawab siapa? Ya, dia lagi jalan-jalan. Gitu dibilang. Nah, kayak gitu ya model-model parasit menurut saya, Mbak Via. Padahal kan mereka sudah diberikan gaji, posisi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Namanya manusia, Mbak. Nggak pernah puas. Kenapa ya Mbak bisa ada PNS Parasit? Ya karena mereka dapat ya bisa jadi PNS mungkin aja murni dan mungkin juga dia nggak murni gitu. Kalau misalnya murni mungkin yang awalnya dia bilang kenapa mau jadi PNS, mau jadi abdi negara. Terus satu sisi yang nggak murni, nah ini dia yang nggak murni ini. Biasanya kalau dulu nih, zaman dulu ya Mbak Fia, denger-dengernya sih ada misalnya orang tuanya itu PNS, terus dia ingin keluarganya juga seperti dia gitu, jadi salah satu diantara keturunannya juga bisa jadi PNS kayak gitu Mbak. Oh begitu ya Mbak. Lalu dikatakan PNS Parasit, kenapa PNS Parasit itu bisa lolos ya Mbak jadi PNS sebelumnya? Misalnya nih, waktu wawancara atau SKD, tes SKD, SKB, ya mungkin mereka ini adalah orang-orang pintar gitu ya. Tapi yang jelas biasanya orang-orang itu yang gugur itu pasti katanya dibilang waktu wawancara. Selain itu juga misalnya psikologi gitu. Nah, di sana tuh ada tes psikologi, tapi cuman opsi, cuman jawab ABC, dan itu pun ada nilai-nilainya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau wawancara psikologi gitu ya, dan dokternya juga pilihan, terus tanda kutip harusnya itu dirahasiakan gitu ya, biar nanti kalau misalnya ada yang tes, siapa sih dokter psikologinya, biar nggak dicari gitu Mbak. Itu sih yang saya tangkap ya kalau saya dengar-dengar isu-isu di luar sana gitu. Lalu faktor-faktor apa saja ya Mbak yang bisa membuat seorang PNS itu menjadi PNS Parasit? Karena dia tuh berorientasi pada uang gitu loh Mbak Via. Nah, satu sisi dia tuh sudah melanggar atau nggak menepati janjinya dulu sebagai ASN. Satu sisi ya itu karena psikologi yang harus kita benar-benar tahu ini orang jujur apa enggak. Ini orang pantas nggak sih jadi orang PNS gitu ya. Jadi itu emang harus di tes yang benar-benar dengan yang pemberi tesnya harus sesuai dengan standarnya. Terus saat memvalidasi si calon PNS ini ya cocok nggak sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan gitu. Istilahnya dari pemerintah lah yang nanti akan memberikan kebijakan gimana sebaiknya nanti ke depannya biar tidak terjadi kecurangan-kecurangan itu Mbak Via. Berarti PNS Parasit itu kebanyakan mereka yang pintar ini mempunyai maksud lain ya Mbak, seperti hanya berorientasi pada uang, memperkaya diri sendiri,
atau dari penyelenggara yang kurang menambah, misal menambah tes psikologi ya Mbak Anggia. Menurut Mbak Anggia, ada nggak ya PNS parasit di sekitar lingkungan Mbak? Kalau di tempat saya kebetulan nggak ada ya Mbak ya, seperti itu. Yang saya rasakan baru pertama kali saya kerja ya di sana itu saya lihat senior-senior saya itu ramah. Jadi kalau mereka ada pekerjaan pun gitu, misalnya dapat surat tugas nih dari prodi, jadi kalau misalnya kita nggak paham sama tugas yang disampaikan sama jurusan atau prodi, ya kita tanya balik, entah sama seniornya, entah sama jurusannya, entah sama koordinator yang ada di atas kita gitu ya. Jadi saling komunikasi aja sih yang baik kalau misalnya ada kendala gitu. Intinya nggak ada yang satunya itu santai, satunya sibuk, dan satunya lagi nggak tahu entah kemana gitu. Kita tetap solid sih Mbak. Wah, selamat ya Mbak kalau gitu. Tidak ada PNS parasit di lingkungan kampusnya Mbak Anggia. Oke deh Mbak Anggia, saya jadi berasa flashback dengar cerita-cerita Mbak Anggia tadi. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal yang sampai merugikan negara ya Mbak. Kalau begitu sampai di sini dulu ya bincang-bincang hangat kita. Next time kita lanjut lagi ya Mbak sambil ngopi-ngopi di Ubud. Oh iya, nanti kontak-kontak saya aja ya Mbak Via ya. Baik Mbak Anggia. Ya, demikian bincang-bincang hangat tentang PNS parasit. Kita akhiri perbincangan ini dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan agar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai berjumpa lagi semuanya. Salam sehat. Salam sehat.